desa ini kan kita selalu identik sama budaya ya Cak ya. Nah, tapi antara budaya sama agama tuh sekarang jaraknya tuh sangat jauh, sehingga kalau orang bilang saya orang Islam, berarti budayanya harus Islam. Kalau saya orang Jawa, berarti budayanya harus Jawa. Agama sama budaya nggak boleh tercampur gitu. Nah, jadi akhirnya saya kan jadi bertanya-tanya gitu kan tentang desa ini yang punya budaya ini kok sepertinya sudah mulai lepas gitu, karena budaya dan agama tuh berbeda. Sekarang trennya tuh kan agama tuh harus kafah, harus penuh, sehingga budayanya juga harus sama seperti agama. Nah, jadi kira-kira bagaimana dengan jarak ini? Kalau di Jawa saya kurang tahu ya Cak, tapi kalau di Minang tuh kan sempat ada pepatah, adat bersendi syarak, syarat bersendi kitabullah. Maksudnya di sana dalam masyarakat Minang tuh sudah jelas bahwa budaya tuh ya agama tuh ya budaya, nilai agama tuh ya nilai budaya harus ada nilai agamanya. Okay. Kalau di Jawa seperti apa gitu Cak? Nah, desa ini budaya ini apa gitu? Dah, terima kasih. Ini saya jawab ya. Waktu napa-napa nggih. Gini. Ini gara-gara ada sekolahan. Gara-gara orang mencari ilmu secara barat. Jadi gini. Ilmu kowe wis bahaya. Kowe ilmumu dhuwure kaya ngapa ora payu ngarepe Gusti Allah. Sing payu iki katresnanmu karo akhlakmu. Ya ora? Nah, jadi ojo gul-gulke ilmumu. Aku janjane sok-sok yang guyu dhewe. Kowe iki pinter kaya piye to Jajal? Piye to jane pintermu sepiro to ngono, ning aku nek ngono dadi sombong juga dadine kan gitu. Dadi aku tak dadi bodoh lah. Makanya saya tidak pernah ngaku. Ojo kowe banding-bandingke aku karo ustad-ustad karo sarjana-sarjana tuh aku lak wong ora sekolah. Ustad Samad, AA Gim, siapa semua itu kan orang yang expert. Orang yang menguasai masalah gitu ya, orang yang punya latar belakang pendidikan. Lah aku lah ora. Dadi kowe nek banding-bandingke aku ngedu-ngedu aku ning YouTube ngono kowe ya ngenyek wong kae. Ngono raksasa kok di gaduk-gaduk karo percil kaya aku. Aku kan orang kecil, orang tidak sekolah, orang cetha, orang duwe karier, orang duwe pencapaian apa-apa gitu ya. Nah, tapi gini loh Dek, saya juga tidak mau ditindas oleh kepandaian, ditindas oleh kebesaran, ditindas oleh apapun. Ilmu itu gunanya untuk menemukan beda, untuk menemukan perbedaan. Oh iki manuk, iki pitik, iki abang, iki ijo, kuwi ilmu. Nek cinta itu mencari persamaan, mencari penyatuan. Nah, kowe milih ndi? Milih ilmu apa cinta? Gini Dek, Anda juga salah kalau milih cinta atau milih ilmu. Milih cinta lewat ilmu. Sebab untuk bisa menyatukan kamu harus tahu bedanya juga, betul enggak? Makanya Anda menempuh kemerdekaan untuk menemukan keterbatasan. Jangan keteladuk karo kemerdekaan sebab kowe tidak mampu merdeka. Kowe ora mampu rabi 100 nek karepmu lak 100. Ora mampu kowe. Jadi kemerdekaan itu tidak akan kita sanggupi. Kemerdekaan itu kita tempuh untuk supaya kita mengerti batas-batas kita itu ya. Ini saya pelan-pelan. Nah, gara-gara dunia akademis kuwi njur dipontho-pontho. Nek agama kuwi urusan pribadi. Nek gotong royong kuwi urusan bebarengan dudu agama ngono to. Nah, itu namanya sekularisme. Nah, itu yang berlaku di Indonesia berdasarkan dosen-dosen guru-guru dari globalisasi dan westernisasi. Apa mana saiki tekan agama jangan dicampur aduk dengan budaya. Saiki mikir sederhana. Nyun sewu Pak Yai. Agama kuwi tidak bisa dilaksanakan tanpa budaya. Misalnya aurat. Nutup aurat itu agama. Caranya melaksanakan piye? Nganggo budaya, nggawe kain. Itu budaya. Motong kain, jahit kain, itu budaya, betul enggak? Masjid itu agama. Tapi arsitekturnya budaya. Milih jendelone, milih cungkupe, ngecat temboke, nganggo AC, nganggo kloso, nganggo karpet, itu semua
budaya. Jadi tidak mungkin agama dilaksanakan tanpa budaya. Budaya itu apa? Budaya adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia. Kalau agama, segala sesuatu yang Allah tentukan. Bagaimana Allah menentukan sesuatu terus manusia melaksanakannya tidak lewat budaya? Karena manusia melaksanakan agama, mau tidak mau harus melalui budaya. Meskipun ibadah mahdhah seperti sholat 5 waktu itu jangan dikembangkan secara budaya. Karepe Gusti Allah wis ngono kuwi lakonono kaya ngono kuwi. Ning di luar sholat itu kowe arep nggawe selawatan, pujian, adzan nganggo mikrofon. Iki wong saiki gampang ngomong bid'ah padahal le ngumumke bid'ah ki ya liwat bid'ah. Nganggo WA, nganggo laru mangsamu piye? Gitu loh. Nah arep ora bid'ah tenan ya aja selawat aja traweh ning masjid. Kanjeng Nabi traweh ning masjid ning pisan tok. Selebihnya traweh di rumah kan gitu. Apa meneh kok 23 rakaat Kanjeng Nabi ra tahu. Traweh 23 rakaat gaenane Sayyidina Umar mergo bocah-bocah traweh ming sederet bar kuwi ming teplek karo remi karo gaple asline tak dawake wae kan. Itu kan ego-ego gitu ya. Itu upaya-upaya ijtihad asal tidak menentang. Wong tarawih kan sunat, jadi ya enggak apa-apa gitu loh. Arep suwengi tet ya ora apa-apa nganti subuh kan gitu. Ora apa-apa. Tarawih 1300 rakaat. Ngentekke sak Quran sekali tarawih mudar gitu ya. Gitu ya. Gitu ya, Dik ya. Nah, tidak mungkin kita menolak budaya. Nah, sekarang saya akan maju sedikit. Gue kenal sunnah Rasul. Apa itu artinya? Budayanya Kanjeng Nabi. Apa yang dilakukan dan dikatakan Rasulullah itu namanya sunnah Rasul dan sirah Rasul. Itu artinya budaya Kanjeng Nabi baik sebagai manusia maupun sebagai Rasul dan Nabi. Itu budaya. Tetapi budaya Rasul atau sunnah Rasul ini tidak sama dengan sunnah fikih. Kalau sunnah fikih itu sesuatu yang dilakukan baik, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Jadi dia ada hubungannya sama pahala. Tapi kalau sunnah Rasul ada yang wajib bahkan. Misalnya Rasul salah satu budayanya adalah sholat 5 waktu. Itu bahkan wajib. Gitu ya, dia. Tapi sekarang dipadake sunnah fikih karo sunnah Rasul dipadake. Ngelus-ngelus jaran untuk ganjaran. Nek takjil nganggo kurma untuk ganjaran, nek nganggo sawo karo juwet ora. Kan begitu deh sekarang cara berpikirnya. Kalau memang yang dapat pahala itu takjil pakai kurma, Allah akan melakukan tanggung jawabnya. Seluruh bumi bisa ditanami kurma. Lah ini yang bisa ditanami kurma cuma di Arab dan sekitarnya. Di sini tidak bisa ditanami. Lah enak wong Arab itu. Padahal yang kalau kita coba tafsiri, kalau kita coba menilai, buka itu yang terbaik adalah makanan yang langsung dari ciptaan Allah. Yang belum kena api, yang belum digodok. Gitu loh. Nah, di Arab onone kurma mergo sawo ra ono, jambu ra ono, pelem ra ono. Jadi kalau kita buka pelem karena dia ciptaan Allah dan belum kok lah mosok pelem arep kok godok. Maka kita mendapat pahala sebagaimana orang takjil pakai kurma. Betul enggak, Dik? Gitu loh cara berpikirnya menurut saya. Saiki belajar naik kuda, saiki sunatullah mengajari naik kuda. Lah saiki kuda iki rumangsamu ming jaran po. Lah motor itu dudu kuda. Anda nanti melihat bendanya apa melihat fungsinya? Kan benda itu eksistensinya terletak pada fungsinya, substansinya terletak pada manfaatnya kan begitu. Jadi misalnya gini, kira apa ya serius ya, sinau tenan ya bengi iki. Pecah ndak sesuk iki. Hukum potong tangan. Saiki nek ana negara melakukan hukum, jadi ana wong nyolong dipotong tangane. Itu menurut Anda itu Quran apa tafsir? Ayo, aku takon. Kuwi Quran apa tafsir? Tapi kan memang Allah nyuruh potong tangan. Ayo piye? Allah memang nyuruh potong tangan toh. Ning sing kok maksud tangan ki tafsirmu apa Qur'ane? Jadi nek ana wong motong tangan, negara motong tangan kae, kuwi hasil tafsir mazhab ataukah Quran langsung? Nah, kalau Anda baca yadun di Quran itu nama ayatnya tangan, yadullah, yadun nas itu yad.
Sing dimaksud tangan apa mengiki apa? Apa mengiki sing jenenge tangan? Nek tangannya Gusti Allah biyadikal khair, dengan tanganmu yang baik, maksudnya Gusti Allah tangannya njur saka langit ngene-ngene ngono apa ya? Apa hanya ini tangan? Tangan itu kan bisa macam-macam. Segala sesuatu yang merupakan kepanjangan dari suatu fungsi dia disebut tangan. Pedagang tangannya adalah warungnya, betul enggak? Kalau sastrawan tangannya adalah penanya, kan begitu. Jadi potong tangan bisa berupa denda, bisa berupa membubarkan perusahaannya, betul enggak? Karena tangan itu bermacam-macam. Misalnya Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, kalau engkau melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu, kalau tidak bisa dengan lisanmu, kalau tidak bisa dengan hatimu, betul enggak? Nek hatimu pokoknya yang penting kowe batin kayak elek ya, gitu kan? Nek nganggo lisanmu kok elekke, nek nganggo tanganmu diapake? Kaplok. Aku takon. Fal yughayyir biyadihi, maka rubahlah dengan tanganmu iki karepe piye? Apa kudu nganggo tangan iki? Ana korupsi parani, ngono apa ya? Jadi tangan kan tidak harusnya bisa tindakan hukum, itu juga tangan, betul enggak? Pengucilan oleh masyarakat itu juga tangan. Jadi tangan itu bermacam-macam, tidak hanya ini, gitu ya deh ya. Nah, yang sampean tanyakan tadi adalah kebingungan orang sekarang. Maka kembalilah ke desa. Nek neng desa nyawiji kabeh kuwi. Kowe Anda macul itu ya agama bersifat muamalah, nek kowe salat kuwi agama di wilayah madho, kan begitu. Kowe gotong royong resik-resik desa ini ya ibadah muamalah. Jelas ya. Nah, sekarang tinggal Anda mau milih yang mana. Saya dari dulu tidak percaya kepada pemilihan-pemilihan itu. Tidak ada satu benda, satu peristiwa, tidak ada apapun yang terbebas dari agama. Karena semua milik Allah, semua terlibat dengan Allah. Gak mungkin. Rumangsamu sing ngatur iki engko Belgia musuh Perancis menang di sapa? Sing nentokke sapa? Bal-balane agama apa dudu? Siapa yang menentukan? Anda tahu? Pemain Belgia tahu? Bisa menentukan enggak? Pemain Perancis bisa menentukan enggak? Tidak ada manusia yang bisa menentukan hasil sepak bola. Hanya ada dua yang bisa, Allah sama penjudi. Jadi mana mungkin ada yang terbebas dari Allah? Mana mungkin? Tidak mungkin. Kamu sudah nendang bener, ya kadang-kadang jurtek apa? Kena gawang, melenceng sak piturute. Kan gitu, Anda tidak bisa menentukan. Berarti Anda bukan subjek utamanya. Subjek utamanya tetap ada yang selain Anda, dan tidak ada, kita tidak punya imajinasi kecuali itu Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jelas ya? Assalamualaikum, selamat datang di Peweling Ma'iyah. Berikut ini hanya sekedar ulasan atau pointer untuk pembelajaran bersama, untuk belajar menggarisbawahi atau merangkum poin-poin, untuk belajar memasuki pintu-pintu yang sudah Mbak Nun bukakan, dan untuk sedikit belajar mengembangkannya, atau anggap saja di setiap akhiran video Peweling Ma'iyah ini hanya sekedar untuk menyapa saja.
Oke dulur-dulur, mari kita mulai ulasannya. Pada kutipan video sinau bareng kali ini, kita akan belajar kepada seorang penanya dan garis besar dari pertanyaannya kurang lebih begini. Di desa itu kan identik dengan budaya, namun sekarang budaya dan agama itu menjadi ada jaraknya. Sehingga sekarang desa sudah mulai lepas dari budaya. Apalagi sekarang trennya kalau agama ya harus kafah. Jadi jangan mencampur adukan antara agama dengan budaya. Intinya agama ya agama, budaya ya budaya. Nah, kira-kira bagaimana dengan jarak ini? Begitu kurang lebih pertanyaannya sebatas yang mampu saya tangkap. Dan berikut inilah jawaban yang Mbah Nun tawarkan kepada penanya. Jadi di awal Mbah Nun ngediko bahwa ini gara-gara sekolahan, gara-gara orang mencari ilmu secara barat. Maksudnya gara-gara orang mencari ilmu secara barat. Kemudian Mbah Nun pun perlahan-lahan mulai menjelaskan. Jadi, ilmu itu saja sudah bahaya. Bahkan ilmu setinggi apapun tidak laku di hadapan Allah. Yang laku itu cinta dan akhlakmu. Jadi yang pertama, jangan mengunggul-unggulkan ilmumu. Karena mentok manusia sepinter-pinternya itu seperti apa sih? Artinya, manusia itu amat sangat terbatas. Sampai di sini kemudian Mbah Nun sedikit berbelok. Namun, inti substansinya masih sama dalam rangka menerangkan tentang ilmu. Jadi, Mbah Nun ngendiko begini. Makanya kamu jangan mengadu domba aku dengan Ustadz Somad, dengan kiai-kiai, dengan ustadz-ustadz, dan dengan siapapun saja. Karena saya selalu bilang saya ini orang bodoh, sedangkan mereka semua itu orang pinter. Sehingga kalau kamu membanding-bandingkan saya, mengadu domba saya di YouTube dengan mereka, maka sebenarnya kamu sedang menghina mereka. Ada raksasa kok disama-samakan dengan percil seperti saya ini. Saya ini kan orang kecil, orang yang tidak sekolah, tidak jelas, tidak punya karir, tidak punya pencapaian apa-apa. Tapi saya juga tidak mau ditindas oleh kepandaian, kebesaran, dan oleh apapun itu. Sampai di sini selanjutnya Mbah Nun kembali untuk menerangkan perihal ilmu itu tadi. Jadi intinya adalah ilmu itu untuk mengetahui perbedaan-perbedaan. Misalkan itu merah, itu kuning, itu hijau. Namun kalau cinta itu untuk mengetahui persamaan. Akan tetapi kamu jangan hanya memilih ilmu saja atau hanya memilih cinta saja. Namun pilihlah keduanya, sebab untuk bisa menyatukan keduanya, kamu harus memiliki keduanya. Sampai di sini, jika kita mencoba untuk sedikit memasuki dari apa yang Mbah Nun sampaikan perihal ilmu dan cinta, maka kurang lebih begini. Kalau orang berilmu, maka dia akan mempertimbangkan kegunaan ilmunya di dalam lingkaran cinta. Misalkan begini. Anda orang yang expert atau memiliki ilmu dalam bidang agama, maka seluruh ilmu yang Anda keluarkan akan selalu mempertimbangkan cinta, sehingga Anda tidak akan mengkafir-kafirkan orang, tidak akan membid'ah-bid'ahkan orang yang tidak sepemahaman dengan ilmu Anda. Namun justru Anda akan menjadi rendah hati, merasa tidak tahu, mudah memaklumi, dan bertabayun. Intinya, jika Anda memiliki ilmu dan juga memiliki cinta, maka Anda tidak akan ngeyel dengan pendapat Anda sendiri. Kalau dalam istilah yang Mbah Nun contohkan adalah
menempuh kemerdekaan untuk menemukan keterbatasan. Karena manusia itu tidak bisa benar-benar merdeka. Misalkan kamu merdeka nikah, maumu kan pasti nikah 100. Nah, itu kamu tidak akan mampu. Jadi, kemerdekaan itu kita tempuh untuk mengerti batas-batas itu. Setelah perlahan-lahan Mbah Nun merangkai kerangka jawaban, selanjutnya Mbah Nun mulai sedikit memasuki jawabannya. Mbah Nun pun ngendiko begini. Gara-gara dunia akademis itu lantas semua menjadi dipisah-pisahkan. Jadi kalau agama itu urusan pribadi, sedangkan kalau urusan gotong royong itu urusan sosial, bukan urusan agama. Nah, itu namanya sekularisme. Jadi, kalau matematika ya tidak ada urusannya dengan agama. Kalau agama ya tidak ada urusan dengan matematika. Padahal kenyataannya urusan kita nanti dengan Allah adalah hisab atau perhitungan. Jadi itu berasal dari yang diacu oleh guru-guru dan dosen-dosen dari globalisasi dan westernisasi. Bahkan sekarang sampai kepada agama jangan dicampur adukan dengan budaya. Padahal agama itu tidak mungkin dipisahkan dengan budaya. Pointer selanjutnya, perlahan-lahan Mbah Nun menerangkan perihal hal ini. Misalkan menutup aurat itu adalah agama. Nah, tapi caranya manusia menutup aurat itu memakai budaya. Manusia berbudaya membuat kain, dijahit, dan seterusnya. Contohnya, kalau orang Arab mereka membuat gamis, orang Jawa memakai batik, dan seterusnya. Atau contoh yang lain begini, masjid itu agama, tapi memilih jendelanya, AC-nya, tikarnya, kubahnya, arsitekturnya, semua itu budaya. Jadi, tidak mungkin bisa kita memisahkan antara agama dan budaya. Sampai sini selanjutnya, Mbah Nun juga memberi rambu-rambu yang intinya adalah semua itu ada batasnya. Jadi yang namanya ibadah mahdoh itu tidak boleh ditambah-tambahin dan jangan dikembangkan secara budaya. Tapi kalau di luar ibadah mahdoh atau ibadah muamalah itu boleh-boleh saja, asalkan tidak ada larangannya. Nah, itu namanya ijtihad. Jadi garis besar yang dapat saya tangkap begini. Syariat Islam itu adalah ibadah mahdoh. Misalkan syahadat. Misalkan syahadat itu ya begitu itu, tidak boleh ditambah-tambahi ataupun dikurang-kurangi. Misalkan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Pokoknya kalau ibadah mahdoh Allah memerintahkan begitu ya harus begitu. Atau misalkan juga sholat. Jadi tidak boleh kok gerakan sholat kita kembangkan, misalkan dirubah atau dikurangi. Sholat ya begitu itu, titik. Tapi kalau di luar sholat itu kamu mau tahlilan, mau sholawatan, mau pujian, mau azan pakai mikrofon ya silahkan. Jadi intinya ibadah muamalah itu sudah baku, namun yang di luar rukun Islam yang 5 itu atau ibadah muamalah asalkan tidak ada larangannya maka boleh diijtihadi. Meskipun juga ada pengecualiannya. Misal, kita sakit tidak bisa sholat berdiri, maka duduk tidak apa-apa. Atau misalkan tidak bisa duduk, sambil tiduran juga tidak apa-apa. Atau pengecualian yang lainnya, misal Rasulullah itu ketika tawaf menggunakan onta. Nah, bayangkan kalau sekarang semua orang tawaf menggunakan onta, maka ya bagaimana? Lawang sekarang haji saja ada gilirannya. Maka rasa-rasanya sukar untuk dibayangkan kalau setiap orang yang tawaf harus menggunakan unta. Namun pengecualian itu juga sudah ada patokannya dari Allah. Intinya
Kalau ibadah mahdoh itu tidak boleh dikurang-kurangi atau ditambah-tambahi. Intinya tidak boleh diijtihadi karena itu sudah titik ketentuan langsung dari Allah. Namun di luar ibadah mahdoh yang namanya ibadah muamalah boleh diijtihadi asalkan tidak ada larangannya. Pointer yang terakhir adalah Mbah Nun menerangkan segala yang Rasulullah ucapkan dan lakukan itu adalah sunnah Rasul dan sirah Rasul atau budaya Rasul. Dan budaya Rasul ini ada yang sunnah dan ada juga yang wajib. Misal, sholat itu adalah budaya Rasulullah yang wajib kita lakukan. Jadi, Allah menyuruh kita sholat. Nah, bagaimana caranya? Allah lah yang menuntun kita lewat Rasul dengan cara Rasul bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Namun, kalau misalkan makan korma itu sunnah Rasul atau budaya Rasul yang kamu kalau mengikuti maka kamu mendapat pahala. Sampai sini Mbah Nun sedikit berbelok untuk menerangkan perihal makan korma itu sunnah Rasul. Jadi kurang lebih garis besarnya adalah menurut Mbah Nun, orang sekarang itu kalau menangkap segala hal dengan pendek. Misalkan kalau buka takjil pakai korma dapat pahala, sedangkan yang pakai mangga tidak. Dalam hal ini Mbah Nun ngentiko bahwa substansi sunahnya itu bukan pada kormanya, tapi pada buah yang dimakan langsung dari Allah. Artinya diutamakan takjil itu dari buah yang langsung dari pohon yang belum dimasak. Karena rasa-rasanya kalau memang yang dapat pahala sunnah Rasul hanya yang buka takjil dengan korma, maka pastinya Allah mentakdirkan semua tanah di bumi ini dapat ditanami korma. Karena kalau tidak, ya enak sekali kita mau dapat pahala harus ekspor dulu dari luar. Bayangkan, yang untuk takjil saja hanya mampu sekedarnya saja. Masa suruh beli korma segala? Atau misalkan mengelus-elus kuda sekarang ini dianggap sunnah Rasul. Padahal menurut perasaan Mbah Nun substansinya itu bukan pada ngelus-ngelus kuda, akan tetapi adalah begitu sayangnya Rasulullah kepada binatang sehingga jika kita menyayangi binatang maka itu sunnah Rasul. Sampai di sini selanjutnya Mbah Nun menyerahkan jawabannya kepada penanya. Jadi sekarang tinggal Anda mau milih yang mana. Kalau bagi beliau dari dulu, beliau tidak setuju dengan sekularisme, tidak setuju dengan pemilihan seperti itu. Garis besarnya bagi beliau tidak ada yang tidak agama di dalam kehidupan ini, karena manusia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Bahkan daun jatuh saja tidak sedikit pun terlepas dari kuasa Allah. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang saya ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang saya ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang saya. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.